Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Fatana dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen SDM yang akan membahas topik mengenai analisis jabatan. Yang pertama, konsep analisis jabatan. Menurut para ahli, analisis jabatan menurut FIPO yaitu merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Menurut Dessler, analisis jabatan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Menurut Mattis dan Jackson, ia mengartikan analisis jabatan sebagai a systematic way to gather and analyze information about the content and the human requirements of jobs and the context in which jobs are performed. Yang artinya, analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang dipersyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungan dengan prestasi jabatan. Dari beberapa pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah posisi atau jabatan. Yang kedua yaitu metode-metode dalam analisis jabatan. Apa itu metode analisis jabatan? Metode analisis jabatan adalah langkah untuk mendapatkan informasi jabatan. Berdasarkan sumber informasi jabatan, digunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi jabatan. Ada 4 macam yang penting, yakni daftar pertanyaan atau job questionnaires, kemudian wawancara atau interview, kemudian buku catatan harian atau logs daily diaries, dan pengamatan atau observation. Metode daftar pertanyaan atau job questionnaires. Metode ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada karyawan dan meminta karyawan untuk mengisi kuesioner tersebut dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai jabatan yang diembannya. Jenis kuesioner ini terbagi menjadi 3, yaitu kuesioner informasi, kuesioner lengkap, dan kuesioner analisis posisi. Kelebihan dari metode kuesioner adalah informasi pada sejumlah pekerjaan dapat dikumpulkan dalam waktu yang cepat, serta memungkinkan analis pekerjaan untuk mengajukan pertanyaan standar untuk semua peserta. Namun, kendalanya biasanya bisa saja karyawan tidak dapat menyelesaikan kuesioner sesuai jadwal yang ditargetkan. Hal ini memungkinkan karyawan salah menafsirkan atau mungkin mengambil waktu terlalu lama untuk mengembalikannya. Metode wawancara atau interview. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai pemegang pekerjaan dan atasan mereka. Metode wawancara bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara individu, wawancara kelompok karyawan, dan wawancara kelompok supervisor. Dalam metode wawancara, mengenai validitasnya tergantung pada penggunaan metode sistematik dan sampel yang diambil. Namun, metode ini ada kelemahan, yaitu bisa terjadi distorsi informasi sehingga diperlukan informasi tambahan. Kemudian, metode buku catatan harian atau logs daily diaries. Informasi pekerjaan dalam melakukan analisis jabatan dapat diperoleh dari catatan yang dibuat oleh karyawan, yang isinya apa saja yang dilakukannya dalam menjalani pekerjaannya. Buku catatan ini akan sangat berguna dan berharga dalam mencari sumber informasi ketika dibuat secara akurat dan update. Catatan harian ini pula dapat mengidentifikasi tugas-tugas karyawan yang tidak teratur jika di kemudian hari dibutuhkan data kegiatan karyawan tersebut. Namun, terkadang karena kurangnya kedisiplinan karyawan, dengan berbagai alasan mereka kurang konsisten dalam menuliskan aktivitas pekerjaan kesehariannya, sehingga data kurang lengkap. Yang terakhir,
Metode observasi atau observation. Dengan mengobservasi orang yang melaksanakan pekerjaan, tujuannya untuk menganalisis persyaratan dari pekerjaan, bukan menilai. Dalam melakukan analisa pekerjaan fungsional, diperlukan banyak informasi, di mana informasi ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu data, orang, dan barang. Informasi data meliputi koordinasi, analisis, pengumpulan komputasi, penyalinan, dan pembandingan. Informasi data meliputi koordinasi, analisis, pengumpulan komputasi, penyalinan, dan pembandingan. Informasi kategori orang meliputi negosiasi, instruksi, penyeliaan atau supervisi, peragaman, pembujukan, pembicaraan, dan pelayanan. Sedangkan kategori barang meliputi pengendalian, dorongan, manipulasi, pemeliharaan, pemberian, dan penanganan. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, rangkumannya yaitu analisis jabatan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah posisi atau jabatan. Kemudian, metode-metode analisis jabatan adalah langkah untuk mendapatkan informasi jabatan. Adapun metode yang biasa digunakan yaitu daftar pertanyaan, wawancara, buku catatan harian, dan pengamatan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.